Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Ibu akan membahas bagian terakhir di bab persamaan garis lurus, yang mana kalau kita lihat sebelumnya itu kan bagian D ya. Sekarang bagian yang terakhirnya adalah bagian E, terkait menentukan persamaan garis lurus. Nah, untuk menentukan PGL ini ya, PGL kan persamaan garis lurus ya. Ini tuh dilihat dari dua kondisi. Kita akan bahas dulu dari kondisi yang pertama, ketika kita diminta nentuin PGL, dan di saat yang sama kita tuh dikasih gradien sama satu titik yang dilalui oleh garis itu. Nah, sebetulnya bisa-bisa aja ya, Ibu langsung kasih rumusnya seperti di video yang sebelumnya. Namun untuk di video kali ini Ibu ingin berbeda sedikit ya. Jadi kita belajar dulu asal-usul dari rumusnya tuh bagaimana sebelum kita dapat rumus yang akan nantinya kita pakai di contoh soal gitu. Nah, ini juga sebagai insight untuk kalian bahwa kalau kita belajar ilmu pengetahuan itu tuh penting banget untuk tahu asal-usulnya dari mana, atau tuh referensinya tuh jelas gitu ya, sehingga kita juga bisa memastikan bahwa ilmu yang kita bagikan itu tuh bukan hoax gitu, bukan yang dikarang-karang gitu, tapi memang berdasarkan referensi yang jelas gitu dan bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Gitu. Jadi itu mungkin salah satu hikmah kita belajar di video kali ini ya. Lebih spesifiknya lagi di membahas tentang asal-usul dari gimana sih cara dapat rumusnya gitu. Nah, kita akan mulai dari bentuk umum PGL, di mana di bagian B Ibu sudah bahas bahwa ada bentuk umum itu Y sama dengan MX tambah C. Ya, jadi kita akan gunakan bentuk ini sebagai langkah awal dalam mendapatkan rumusnya, gitu. Nah, di samping bentuk umum ini, Ibu juga pengen menggunakan satu titik nih. Titik apa nih yang dimaksud? Titik pada bidang kartesius. Nah, biasanya kan koordinat titik kartesius itu kan formatnya tuh ada kurung-kurungnya, terus di dalamnya tuh ada bla bla bla, koma bla 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 gitu kan. Nah, yang sebelah kirinya koma itu nilai apa? Betul, nilai X. Yang sebelah kanannya berarti nilai? Ya, nilai Y. Nah, Ibu mau misalkan titik atau nilai X-nya itu dengan X1 ya. Sedangkan yang Y-nya Ibu mau misalkan Y1 gitu. Nah, kalian pernah gak nih lihat kata substitusi sebelumnya? Mungkin ada yang sudah belajar ya di luar sekolah, atau mungkin tahu, pernah dengar tapi kayak gak ngerti maksudnya apa, atau lupa lagi, atau bahkan baru dengar sekarang dari Ibu nih. Oke, Ibu sampaikan ya bahwa substitusi itu artinya mengganti. Ya, kalau di bahasa Inggris mah substitute, bahasa Inggrisnya teh. Nah, artinya tuh mengganti. Jadi kurang lebih kita tuh akan mengganti suatu nilai dengan nilai yang lain gitu. Jadi kalau misalnya Ibu mau mensubstitusikan nilai X dengan nilai sesuatu nilai dan Y dengan sesuatu nilai, maka nanti ketika kita punya X dan Y pada bentuk awalnya akan berubah jadi yang kita inginkan. Nah, Ibu akan mengganti atau mensubstitusikan nilai X yang di sini dengan nilai X pada titik ini. Kira-kira merupakan nilai X yang mana tadi? Yang X1, betul, berarti akan ganti X-nya dengan X1 gitu ya. Kalau yang Y-nya kira-kira bakal diganti sama yang mana? Betul, sama yang Y1. Nah, kalau sudah begitu, karena kita akan mensubstitusikannya itu ke bentuk umum PGL, yang mana bentuk umum PGL itu kan yang ini ya. Nah, yang ini ya udah kita copy aja gitu ya, kita duplikat nih si Y sama dengan MX tambah C sebagai langkah awal kita. Nah, kan tadi maunya si X diganti X1, Y diganti Y1. Nah, pertama kita tuliskan Y di sini. Ganti sama apa Y-nya? Betul, sama Y1. Berarti di posisi si Y ini kita ganti dengan Y1. Nah, setelah Y kan sama dengan, kalau M-nya mah kan gak berubah ya. Nah, paling X-nya nih. Jadi apa? Jadi X1 ditambah C. Nah, C mah kalau yang sekarang mah gak di
ubah dengan apapun ya, karena yang kita substitusikan mah hanya X dan Y tadi. Oke, nah setelah itu gimana kalau kita mau cari nilai C dari bentuk ini? Berarti kita harus meninggalkan atau membuat si C yang ini kan sendirian ya di satu ruas. Coba lihat, si C-nya udah sendirian belum di satu ruas? Belum, betul, karena masih ada si pulpen ibunya tiba-tiba mati. Nah, karena masih ada si MX1 ya. Nah, sedangkan harusnya dia tuh nggak ada di sini kan, karena sekarang itu yang di ruas kanannya kan ada MX1 tambah C ya. Jadi, kalau kita mau meninggalkan C-nya biar sendirian, MX1-nya harus hilang. Nah, kalau mau pakai cara sesuai konsep sih, ingat ya, kedua ruas diapakan gitu ya. Kalau kita mau ngilangin MX1, berarti kedua ruas kita apain? Betul, kita kurangi dengan MX1. Karena sebetulnya di depan MX1 itu tuh ada tanda positif tapi nggak ditulis. Yang mana lawannya positif kan negatif. Atau nanti itu kita kurang lah kalau negatif tuh. Ya. Nah, nanti tuh kalau misalnya dikurangi kedua ruas dengan MX1, di sininya jadi hilang, terus di sininya jadi ada kurang MX1 gitu. Cuman kalau kalian mau pakai cara cepat juga boleh-boleh aja ya, karena udah ibu perkenankan nih kalau sekarang sudah lewat ya bab yang di semester satunya. Jadi kita pakai cara cepat aja, karena tadinya di sini positif, ketika mau ke kiri jadinya betul jadi negatif atau jadi kurang gitu ya. Nah, berarti awalnya kan kita punya Y1 nih di kiri. Karena kita kepindahan si MX1 dari kanan yang jadi kurang, kan jadi gini. Ya, sama dengan ininya kan tadi udah jadi hilang. Tinggal apa sisanya? Tambah C atau C aja langsung. Kan 0 tambah C ini teh sebetulnya tuh nggak ada apa-apanya. Ditambah C, ya udah C aja. Nah, kalau mau lebih enak, ibu menyarankan kalian tuker nih ruas kiri dan ruas kanannya. Karena kan waktu dulu juga kita belajarnya kalau mau nyari nilai X, misalnya dari suatu bentuk persamaan linear satu variabel kan si X itu di sebelah kirinya kan. Jadi kita tuker aja ruasnya jadi gini. Ya, dituker doang nih. Dari sini ke sini tuh ruasnya. Meskipun sebetulnya kalau sampai sini doang juga bener sih, nggak salah gitu ya. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Kita akan mensubstitusikan lagi. Tapi bukan nilai X dan Y lagi yang kita substitusikan. Ya, kita akan mensubstitusikan nilai C ya. C-nya nanti akan menjadi Y1 kurang MX1. Nah, ganti C-nya di mana nih? Ke bentuk umum PGL lagi, sama kayak ini ya. Ke bentuk umum PGL. Nah, bentuk umum PGL kan kita punya ini ya. Y sama dengan MX tambah C, berarti berangkatnya sama nih dari sini lagi. Ya, tapi di sini mah kita gantinya si C-nya aja. Jadi C-nya kan mau diganti jadi ini cenah ya. Ya udah, berarti C ini diganti sama yang ini. Nah, kalau Y terus MX mah kan gak diganti ya. Ya udah berarti tulis ulang aja. Nah, di sini paling harus hati-hati nih. C doang ini sukunya berapa kalau C doang? Betul, cuma satu suku kan ya, karena nggak ada operasi tambah atau kurang. Tapi kalau ini ada berapa suku? Betul, ada 2. Yang Y1 sama negatif MX1 kan, gitu. Ada 2 suku. Nah, kalau tadinya 1 suku, kalian ubah jadi 2 suku, ibu sangat menyarankan kalian gunakan tanda kurung seperti ini ketika mengganti nilai C-nya. Ya, meskipun kalau untuk kasus yang ini mah nggak jadi masalah ya kalau kurungnya nggak ditulis gitu. Tapi gimana kalau ininya kurang coba? Nah, kalau ininya kurang, kalau misalnya kalian dari awalnya nggak pakai kurung, nanti khawatirnya ininya teh lupa dikali sama yang negatif di sininya teh. Ya, sedangkan kan ini juga harus dikali dengan tanda yang di sini gitu kan. Maksudnya bisa ada kemungkinan berubah gitu, tandanya tuh nggak kurang lagi kalau misalnya ininya kurang. Nah, karena pada akhirnya nanti itu kita akan mendistribusikan ya, atau kita pelangiin gitu. Coba ya kita lanjutkan dulu. Kan itu jadi Y sama dengan MX ditambah. Nah, positif kali positif hasilnya positif. Berarti kan jadi tambah nih, udah tambah Y
Y1. Sekarang positif kali negatif nih. Dipelangin ini sama ininya teh. Jadi negatif ya? Atau jadi kurang? Kurang apa? Kurang MX1 gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa yang kita lakukan sekarang? Coba nih, kalian pikirkan nih. Kalau misalnya ibu pengen kalian ubah agar yang ada Y sama Y-nya tuh bakal di satu ruas yang sama, dan X dan X-nya tuh di ruas yang sama juga, tapi di beda tempat nih. Misalnya, gimana caranya membuat si ruas kirinya tuh Y-nya semua, yang ruas kanannya X-nya semua. Kira-kira kalau dilihat dari bentuk ini, mana yang posisinya freak atau nggak sesuai tempatnya? Betul, yang ini ya. Y1. Kenapa? Karena harusnya dekat sama Y yang ini kan, di ruas kiri gitu kan. Kalau misalnya kita lihat yang ada X-nya, yang ini sama yang ini kan udah di satu ruas yang sama, jadi udah bener lah tempatnya gitu. Paling ini nih, kalau bisa mah ini jangan di sini, biar nanti dekat sama si Y ini. Jadi harus dihilangkan. Mau pakai cara cepet? Ya udah pindah ruas, berarti dari tambah kalau pindah jadi kurang. Berarti nanti itu jadi gini. Y kurang Y1 ya sama dengan MX. Ini kan tadi jadi hilang ya, maksudnya udah jadi pindah ke kiri. Langsung aja ke sini. Dikurang MX1 gitu. Nah, setelah itu, nah ini mungkin ibu ingatkan kembali nih, waktu di kelas 7 tuh kalian pernah nggak ya belajar tentang memfaktorkan bentuk aljabar? Sebagai contoh, ibu punya sebentar, 2A ditambah 2B misalnya. Nah, ini tuh bisa kita faktorkan. Kita lihat dari koefisiennya dulu nih. Koefisien A kan ada 2, koefisien B ada 2. Kira-kira FPB dari 2 dan 2 tuh berapa ya? 2 gak sih? Ya, berarti kita tuh bisa ngeluarin 2-nya dari masing-masing suku. Ya, jadi kurang lebih nanti seperti ini. 2, terus ada buka kurung, bla bla bla, dari sini. Nanti tuh kan dibagi 2 ya. Ini kan tambah, berarti tambah, bla bla bla, bla bla itu dari sini yang dibagi 2 nantinya. Ya, oke, berarti kita dapetnya di sini berapa nih? 2A dibagi 2, 2 sama 2-nya jadi habis ya. Sisanya apa? A, berarti A gitu. Nah, kalau 2B dibagi 2, jadi betul, jadi B gitu. Ya, mungkin ada yang sudah belajar, mungkin ada yang belum juga ya. Mungkin kalian akan lebih familiar dengan ini ya, dengan yang misalnya ibu punya 2 dikali A tambah B gitu ya. Nah, ini mah mungkin lebih ngerti ya. Sok gerak nanti bakal jadi gini gerak. Bener gak nih? 2 dikali A, 2A. Ya, terus 2 dikali B. Ininya tambah, berarti jadi tambah 2B. Sama kan berarti kayak ini gitu. Jadi versi kebalikannya aja dari cara pelangi ini tuh sebetulnya ya. Nah, sama halnya dengan ini nih. Coba lihat, ada nggak yang kira-kira bisa difaktorkan seperti ini dari bentuk yang ini? Ada nggak? Ada ya, yang kanan nih sama-sama punya M ya. Jadi bisa berupa apa? Faktor dari koefisien-koefisiennya, atau mungkin ini juga kebetulan sama sih bilangan, jadi bisa kita keluarin bilangan yang samanya itu jadi gini. Ya, kalau misalnya yang di sini samanya M dan M, berarti M-nya dikeluarin lah, bahasa simpelnya begitu ya. Berarti kita tulis ulang nih yang kirinya. Y kurang Y1 gitu ya. Nah, yang kanannya nih kita keluarinnya apa? Yang samanya M-nya. M, buka kurung, bla bla bla. Ini kan kurang nih, berarti kurang, bla 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 gitu. Nah, untuk mengisi yang ini caranya adalah MX-nya kita bagi dengan M. Yang dikeluarkan tadi kan M ya. Hasilnya apa? Tuh, jadi X, karena nanti M sama M-nya jadi habis ya. Kalau MX1 dibagi M, betul, jadi X1 gitu. Nanti pun kalau kalian balikin ya, dari bentuk yang ini, terus kalian ubah jadi bentuk ini,
Bisa kan ya dipelangiin gitu, ini kali yang ini kali ini, terus yang ini kali ini gitu, nanti tuh bakal jadi gini, bener kan ya gitu. Nah udah selesai nih, kita dapat rumusnya nih. Jadi ini rumusnya, kalau ibu agak ke bawah ini dikit nih biar lebih rata. Nah sama ininya juga. Nah ini adalah rumusnya yang kita akan gunakan. Oke. Nah ibu kasih keterangan ya, ini hapus dulu nih sama ibu yang sebelah sini. Oke, ini adalah rumus menentukan apa nih yang di judul, menentukan persamaan garis lurus atau PGL gitu ya. PGL dengan gradiennya apa nih kalau di sini kira-kira menurut kalian? M ya, betul. Gradien M dan titik, ini kan ada X1 Y1 ya. Jangan kita juga waktu tadi tuh misalkannya ini sebagai titik kan, berarti anggaplah titiknya X1, Y1 gitu. Nah ini rumusnya ya gitu. Ini kita fokusnya ke sini aja ya untuk di contoh soal. Jadi yang atas-atasnya mah gak usah kita pakai ya, karena kan sudah dapat nih rumusnya ya. Oke, kita akan coba ke contoh soal. Di sini ibu punya 5 contoh soal dari A sampai E. Jadi untuk mempermudah sebetulnya nih ibu sudah membantu kalian dengan bukan catatan ya, apa sih, seperti isian singkat lah ya. Jadi kalau kita lihat soal, kita tuh bisa dapat M-nya, X1-nya sama Y1-nya. Coba lihat yang A dulu nih. Kira-kira A-nya yang mana di antara 2, 1 dan 3 ini? Yang ini kan, karena M itu sebagai gradien. Berarti nanti di sini diisikannya adalah 2 gitu. Oke, kalau ini kan pasti titiknya tuh X1, Y1 kan, cuman si X1-nya diganti 1, Y1-nya diganti sama 3. Berarti di sini berapa? Betul, di sini 1, di sini 3. Oke, tinggal kita masukin aja ke rumus yang tadi kita sudah dapatkan nih yang ini. Biar nggak bolak-balik, ibu ini aja ya, ibu copy ya ke sana. Oke, ibu copy ke sini. Nah ini nih rumusnya, kita akan gunakan ini untuk masing-masing soal ya. Berarti kita mulai dari sini dulu ya. Dari sini. Lalu kita substitusikan nih, kita ganti nih. Ganti apa? Ganti yang nilai-nilai yang kita sudah ketahui di sini nih. Ya, mulai dari awalnya kita tulis Y kurang, nah Y1 kita tahu nih berapa? Betul, 3. Sama dengan M-nya? Betul, 2. Dikali, ya dikali maksudnya tuh buka kurung ya. Kan ini tuh sama ini tuh dikali sebenarnya. Nempel teh. Si 2 sama kurungnya tuh kan berarti dikali. Berarti 2, buka kurung. X kurang X1-nya? Betul, 1 gitu ya. Nah setelah itu apa? Dipelangiin boleh ya, atau didistributifin gitu ya. Dari 2 kali X, hasilnya apa? 2X gitu ya. Nah kayak kita tulis dulu yang kirinya nih. Y kurang 3 sama dengan 2 kali X tadi kan 2X ya. 2X, 2 kali negatif 1, negatif 2 atau kurang 2 jadinya ya. Seperti itu. Nah lalu, apakah sudah selesai? Nah sebetulnya tergantung yang diminta sama si pembuat soal. Nah kalau ibu sih pengennya ngarahin kalian untuk mengubah ke bentuk umum nih. Jadi ini tuh belum selesai. Nah bentuk umum kan kita taunya ini ya, yang Y sama dengan MX tambah C. Berarti boleh kita copy dulu nih. Kita copy dulu. Ibu kasih tambahan catatan ya, bahwa kita itu targetnya adalah mengubah ke bentuk umum, atau cukup buat apa ya? Cukup buat menjadi berbentuk ini ya.
cukup buat menjadi berbentuk umum. Asa aneh ya. Gila, ibu kayak mendadak lupa nih redaksi yang di kelas kayak gimana nih. Cukup buat menjadi, ya udah langsung aja langsung ke sini nih, ke bentuk yang ini, cukup buat menjadi ini pada akhirnya gitu ya. Jadi harus mengikuti format itu pada akhirnya. Apakah kalian paham kata-kata ibu? Semoga paham ya. Intinya mah kita harus bikin formatnya kayak gini di akhirnya teh. Ya. Atau yang mirip inilah, gak mesti sama persis gitu. Kayak misalnya, kok malah kehapus. Kayak misalnya nanti di sininya teh kurang gak jadi masalah gitu. Atau bolehlah gini kata-katanya ya. Atau buat agar y-nya itu ya bisa kayak yang lain gitu ya, diperbaiki atau nah jadi gini ya, agar y-nya, coba lihat y-nya ini sendirian kan ya di satu ruas ya, sendiriannya di satu ruas yang kiri, buat y-nya sendirian di ruas kiri, dan si y-nya coba lihat koefisiennya berapa, 1 ya, karena di depannya nggak ada apa-apa, berarti si y ini harus berkoefisien 1 gitu ya. Target akhirnya begitu aja ya. Oke, berarti ini kan belum selesai ya, karena oke lah si y-nya sudah, koefisiennya sudah 1, tapi belum sendirian nih di ruas kiri, masih ada siapa? Betul, kurang 3, jadi harus dihilangkan, atau mau pindah ruas ya mangga gitu ya. Jadi si ini dipindahin ke kanan, jadinya bukan kurang lagi tapi jadi tambah gitu ya. Berarti y sama dengan 2x kurang 2 ditambah dari sini tambah 3. Betul. Nah, ini bisa disederhanakan nih. Negatif 2 tambah 3 berapa? Positif? Betul, positif 1 ya. Oke, kita lanjut. Yang B-nya. Yang B itu gradiennya negatif 3. Berarti M-nya negatif 3. Terus, X1-nya berapa nih? 2. Y1-nya negatif 1. Ya udah, terus kita masukin aja ke rumus ini nih, sama. Dan rumusnya pasti sama ya. Duplicate lagi. Kita ganti Y1-nya jadi. Nah, hati-hati nih nulisnya jangan sampai 1 doang gitu ya. Kalau jadi 1 doang jadi beda ya. Ini kan negatif 1. Dan kalau bisa jangan gini langsung nulisnya. Nanti jadi tabrakan nih. Jadi emoji senyum nih. Jadi salfok ya. Jadi jangan begitu. Kalau mau dikurungin dulu negatifnya, biar si kurang sama negatifnya tuh nggak tabrakan. Nah, seperti ini. Ya. Nah, agak geser lah biar nanti si sama dengannya tuh sejajar gitu ya. Nah, M-nya berapa? Negatif 3. Terus X kurang 2. Betul. Ya. Nah, fokuskan pada menghilangkan kurung-kurungnya nih. Dari yang ruas kiri, bisa kan ya kita kali ini negatif ke negatif hasilnya positif. Berarti nantinya jadi Y tambah 1. Nah, ini juga bisa pakai cara ini nih. Cara pelangi kalau kata kaliannya mah ya. Ini kali ini negatif 3X. Nah, ini negatif ke negatif. Hasilnya pasti jadi positif ya nanti ya. Positif berapa nih? 3 kali 2. Betul, jadi tambah 6 ya gitu. Nah, belum selesai ya, karena dimintanya harus jadi Y sama dengan ujung-ujungnya tuh nanti. Berarti sih tambah 1-nya pindah nih ya, jadi ke kanan. Jadi kurang nanti. Berarti Y sama dengan negatif 3X tambah 6 dikurang 1. Betul. Sekarang jadi Y sama dengan negatif 3X tambah, betul, tambah 5. Gitu ya untuk yang B. Kita lanjut ke yang C. C itu katanya gradiennya 4, berarti M-nya 4. X1-nya negatif 2 ya. Sama yang Y1-nya adalah 1. Oke, lagi-lagi kita pakai rumus ini ya. Oke, setelah itu kita akan lanjutkan Y kurang Y1 1. Gila, ini Y-nya gini aja weh. Nah, oke, kurang 1 sama dengan M-nya 4, buka kurung, X kurang. Nah, ini ada kurung lagi nih. Jadi ada kurung di dalam kurung, ya nggak apa-apa ya. Jadi negatif 2.
gitu. Terus ada tutup kurung yang luar ini nih ya. Jadi kurung ini sama yang ini, terus kurung yang ini sama yang ini gitu. Tutup buka kurungnya ya. Nah, kalau lihat yang seperti ini, fokuskan pada menghilangkan kurung di yang dalamnya dulu. Yang dalam kan yang ini ya, yang di sininya. Berarti ini nih kita ubah dulu jadi tambah ya. Berarti kurang 1 sama dengan 4. Ininya tetap X tambah 2 gitu. Nah kan lebih enak ya kayak gitu mah. Nah tinggal dipakein cara pelangi lagi ya. 4X betul? Ditambah ditambah 8. Lanjut, ini ya kita hilangkan, kita pindahkan ke kanan lah, boleh pakai cara cepat mah ya. Berarti Y sama dengan 4X tambah 8. Jadi apa? Tambah, betul, tambah 1 ya. Y sama dengan 4X tambah 9. Oke, yang D kita lihat nih, gradiennya 5 ternyata ya. Gradiennya 5, X1 nya 0, Y2 lagi, Y1 nya negatif 2. Nah setelah itu kita duplicate lagi ya. Lalu kita ganti yang diketahuinya dari Y1 nih, negatif 2. Hati-hati pakai kurung dulu ya. Oke, kita agak digeser. Sama dengan M-nya 5, buka kurung, X kurang 0. Betul. Nah lanjut kita ubah dulu nih ke tambah ya. Y tambah 2 sama dengan 5 kali X, 5X. 5 kali negatif 0 ya negatif 0 sih ya. Karena apapun yang dikali 0 bilangannya akan menjadi 0 gitu. Nah sebetulnya kurang 0 tuh gak usah ditulis juga gak apa-apa ya. Jadi kalau kalian menulisnya gini doang juga gak apa-apa nih. Nah gitu ya. Oke, paling tinggal kita hilangkan 2 ini. Maka jadi Y sama dengan 5X. Dari sini dapat apa? Kurang 2. Betul, seperti itu. Ya, lanjut yang terakhir nih, yang E. Kita punya gradiennya, wah ini mah pecahan ya. Ya nggak apa-apa ya. Jadi bisa bilangan bulat, bisa pecahan juga nih. Oke, M-nya setengah. Cenah. Terus X1-nya 1. Y1-nya 3/2. Oke, masih sama rumusnya mah ini ya. Yang ini udah gitu kita ganti Y1-nya jadi 3/2 ya. Ini kan 3/2 gitu. Sama dengan M-nya setengah, buka kurung, X kurang 1. Nah mungkin sampai sini kan ada yang kepikiran, ibu kayaknya lebih enak kalau pecahannya dihilangin dulu deh, biar lebih enak aja gitu dilihatnya. Terus biasanya juga kan di PLSV kayak gitu. Oke, sebenarnya di kalian udah bagus kalau misalnya kepikiran kayak gitu, tapi jangan terlalu diburu-buru kedua ruas dikali 2, karena kita kan targetnya membuat si Y-nya sendirian di satu ruas nih. Y-nya sendirian di satu ruas dan koefisiennya 1. Coba lihat, apakah si Y-nya itu koefisiennya udah 1? Udah, jadi kata ibu mah gak usah dikaliin kedua ruasnya dengan 2, karena kalau kalian kedua ruasnya dengan 2 nih, karanya kan 2 sama 2 nih, biar gak ada pecahannya lagi gitu maksudnya. Ini kan tuh jadi 2Y. Ya, jadi gak apa-apa weh, pecahan aja dibiarin gitu ya. Paling kalau ada penyesuaian mah nanti mengikuti lah. Tapi sementara ini mah jangan dulu buru-buru dikali kedua ruasnya dengan 2. Jadi kita lanjutkan saja dulu. Ini dulu ya, dipelangin dulu nih. Dari Y dikurangi 3/2, 2 lagi, 1/2X. Nah, terus setengah kali negatif 1, negatif setengah ya, itu jadi kurang setengah nantinya. Nah, udah weh, kita fokuskan ke membiarkan Y-nya sendirian di satu ruas dan koefisiennya 1. Berarti yang kita hilangkan ya adalah yang ini di ruas kiri. Ya, berarti jadi Y langsung kesama dengan setengah X kurang setengah. Ini kan tadinya kurang, jadi tambah 3/2. Nah, bisa nih dihitung nih yang bilangannya aja ya, yang gak ada variabelnya.
Kebetulan ini alhamdulillah si penyebut pecahannya sudah sama, berarti tinggal kita hitung yang atas-atasnya nih. Tapi hati-hati, ini tuh bukan satu aja, tapi ada negatif di depannya. Maka nanti tuh sebetulnya kalian hitungnya negatif 1 ditambah 3 gitu. Berapa negatif 1 ditambah 3 teh? Positif, betul, 2/2. Nah ini tuh sebetulnya bisa loh kalian sederhanakan. Jadi kalau kalian lihat suatu pecahan yang memungkinkan diubah ke bentuk yang lebih sederhana atau ke bilangan bulat, maka ubah aja ke bentuk itu. Coba 2/2 bisa dibentuk ke bilangan bulat gak? Bisa ya? 2/2 weh, berapa 2/2? Nih, betul, 1. Udah weh selesai kayak gitu. Ya, itu terkait kondisi pertama ya, ketika kita diketahui atau kita mengetahui gradien dan titik yang dilaluinya. Jadi kita juga sudah bahas di contoh soal ini. Ketika kita tahu gradiennya sama titiknya, yang mana dalam titik itu tuh ada X1 sama Y1-nya. Tinggal dimasukin aja ke rumus yang udah kita dapatkan di sini setelah kita tadi cari tahu dari bentuk umum dan seterusnya ya, gitu. Untuk yang selanjutnya, yang poin kedua, ini kan berpoin 1 ya. Poin keduanya Ibu bahas di video selanjutnya ya. Ibu cukupkan dulu untuk pembahasan video kali ini ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.